Salam, selamat pagi. Shalom. Saya menyapa juga yang ada di Zoom. Selamat pagi. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak untuk seluruh jemaat kita mengambil sikap saat teduh. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, Tuhan, inilah kami umat-Mu, kami yang merindukan lawatan Tuhan, kami yang merindukan jamahan Tuhan. Tuhan, layakkanlah kami di pagi hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menikmati ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Oleh karena Tuhan sudah melayakkan kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati ya Tuhan. Kami merasakan berkat Tuhan dari berkat yang satu ke berkat yang lain. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami membawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk memuliakan Tuhan melalui setiap puji-pujian kami. Kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan. Dan kami rindu untuk mendapatkan jamahan Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah minggu pada hari ini ya Tuhan. Dan kami akan menikmati perjamuan kudus Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah kami dari hari ke sehari, kami diperkuatkan iman kami, bahwa keselamatan kami hanya datang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan akhirnya kami mau menyerahkan ibadah kami pada minggu pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Tuhan Allah, yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Jemaat, silakanlah dengarkanlah firman Tuhan
yang terdapat di dalam Ulangan 10 ayat 12b sampai 13. Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Anak-anak, saya undang untuk kita ke depan, ya. Anak-anak boleh memuji memuliakan Tuhan. Ada lagi? Ya, kita akan pujikan Makin Cinta. Tumbuh cinta sejak pertama ku kenal Yesus, tanpa hari semakin tumbuh cinta sepanjang hidupku dan semakin dalam cinta kepadamu, oh Tuhanku, makin rindu beri diriku di gereja-Mu. Ku semakin cinta pada keluarga, dan ku bawa jiwa sebagai tanda mengikutinya. Semakin tumbuh cinta sejak pertama kau kenal Yesus, tanpa hari semakin tumbuh cinta sejak dengan anak-anak ya. Makin cinta kepadamu, oh Tuhanku, makin rindu beri diriku di gereja-Mu. Ku semakin cinta pada keluarga, dan ku bawa jiwa sebagai tanda cinta. Mari kita menyerahkan kepada anak-anak kita. Bapa yang di surga, Engkau melihat dari tempat-Mu yang tinggi, anak-anak-Mu ini ingin memuji, memuliakan Tuhan melalui pujian dan mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah mereka, memberkati mereka, dan mereka dapat menikmati ibadah mereka. Dan Tuhan menolong semua guru-guru yang akan mendampingi mereka, yang mengajar mereka. Dan biarlah mereka dipenuhi sukacita Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau sambut mereka ya Tuhan dengan belas kasihan-Mu, dan kami memuji memuliakan Tuhan bahwa Engkau telah memilih mereka menjadi milik kepunyaan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari anak-anak silakan menuju ke ruangannya. Ya, jangan lari-lari ya. Jemaat yang masih ada di luar silakan masuk Bapak Ibu. Mari jemaat sekalian, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Sebelumnya mari kita pujikan Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lelah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Satu dua menit ini jemaat berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kau tahu bahwa begitu banyak hal yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan juga menyadari diri bahwa hidup kami ini sering melalaikan tugas tanggung jawab kami sebagai orang yang telah Engkau tebus dan selamatkan. Tuhan, kami lebih mengasihi diri kami sendiri daripada mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi hidup kami. Kami sering mengabaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, dengan kami tidak bersyukur, memberi pujian hormat kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, kami tahu larangan-larangan-Mu dan perintah-Mu, tapi kami menganggap sepele semuanya itu, karena kami merasa bahwa kami orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan sehingga kami kurang bertanggung jawab terhadap anugerah keselamatan yang Kau beri kepada kami. Ampuni Tuhan apabila dalam sepanjang minggu ini kata-kata kami menyakiti sesama kami, menyakiti suami, istri kami, anak-anak kami. Kami juga mohon diampuni Tuhan, mungkin ada pikiran-pikiran yang salah, yang tidak benar terhadap sesama kami, ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika perilaku kehidupan kami sebagai gereja Tuhan tidak sesuai dengan esensi daripada kami adalah gereja-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sering mengandalkan diri kami daripada mengandalkan Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan.
Tidak terhitung dengan kalimat betapa banyaknya pelanggaran dan dosa yang kami buat kepadamu. Tetapi kami dengan sungguh menyadari anugerah-Mu lebih daripada segalanya. Ampunilah kami ya Tuhan, atas semua dosa-dosa kami yang telah kami buat, baik sengaja maupun tidak. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu masih Engkau berikan kepada kami yang mengakui semua dosa-dosa. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Amin. Hidup ini dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. dengarkanlah firman Tuhan apabila kita telah mengaku semua dosa-dosa kita. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahu kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita dengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 36, dan saya undang Bapak Ibu membacanya bersama-sama. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang penting. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita, menolong kita di dalam melakukan perintah-perintahnya ini. Terpujilah Kristus. Silakan duduk jemaat. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan melalui pujian-pujian kita. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat datang Korener juga Rena, juga Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah. Yang di Zoom juga, mari pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kita masuk dalam hadirat-Nya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita pujikan lebih sungguh lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita tinggikan Dia, kita sembah Dia. Dia Raja yang menghapus segala dosa kita. Pagi hari ini Bapa, kami mau nyanyi pujian bagi-Mu, karena Engkau memang Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu nyanyi pujian bagi Dia. Berikan suara kita yang terbayang dari dalam hati kita, karena rela Dia berkorban bagi kita. Thank you Jesus, thank you Lord. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and worthy to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name.
pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Banyak pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan dan layak dipuji. Kami mengucap syukur kami boleh beroleh keselamatan karena pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Apapun keadaan kami saat ini, Engkau tetap sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Kurang keras suaranya. Shalom. Shalom. Iya. Tetap semangat, kita mau tetap berdiri. Bagi Bapak Ibu yang sudah lansia boleh duduk, yang masih sehat boleh berdiri. Kita pujikan, Kau sungguh mempesona. Yo, kita mau bergoyang, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Berhargai hidupku, ku melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona, salah perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Lebih semangat katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Berhargai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota
beserta kehidupanku. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita semua akan membaca Mazmur ini dipandu dengan Bu Susan dan Pak Vicky. Kita buka dalam Mazmur 115 Mazmur 115 ayat 12 sampai ayatnya yang 15. ke-12 sampai 15. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Saya undang kita semua berdiri karena tema firman Tuhan bulan ini adalah tentang gereja. Mari kita sebagai gereja Tuhan harus bangkit mengabarkan Injil. Jangan kita bermalas-malasan. Yuk, bangkit gereja Tuhan sekarang. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan dari berikan, dosa-dosa dimaafkan, umatnya dipulihkan, berserahlah. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, berserahlah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dirasakan. Mari dibacakan Injilnya, bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat pemenang, untuk bangsa-bangsa bagi Tuhan. Lebih semangat, bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, berserahlah. Bagi gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, berserahlah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dirasakan. Mari dibacakan Injilnya, bagi kemuliaan-Nya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita di saat badai, di saat sakit, penyakit apapun itu. Hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Mari kita semua pujikan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu hanya ada pada-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku hanya pada-Mu Tuhan. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kami nantikan Tuhan, Kau ku nanti. Kami menantikan pertolongan Kau yang ku sembah. Kami menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Bapa di sorga, kami selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang kami percayai adalah Raja kami, yang penguasa langit dan bumi, yang telah menebus menyelamatkan kami di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih bahwa karya-Mu di atas kayu salib melahirkan gereja-Mu, dan terima kasih kami boleh menjadi gereja Tuhan. Tolonglah kami di dalam mendengarkan firman yang hamba-Mu jelaskan. Kiranya ditolong Tuhan hamba-Mu, supaya apa yang hamba jelaskan boleh dipahami dan menjadi kekuatan iman sebagai gereja Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berterima kasih. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan yang telah menolong kita di sepanjang bulan yang lalu, dan kita telah menjalani 1 minggu di bulan Agustus ini. Kita yakin bersama Tuhan yang telah memberkati kita di bulan yang lalu itu, Tuhan yang sama pun juga menyertai hidup kita di sepanjang bulan ini. Tema bulan ini itu tentang gereja, persekutuan yang unik. Jadi gereja itu persekutuan yang unik. Karena Tuhan yang membangunnya, Tuhan yang mendirikannya itu. Mari jemaat, kita akan membuka Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat 15 sampai yang ke-20. Matius pasal 16 ayat 15 dan seterusnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Ayat 18, 19, Jumat. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya merenungkan, tetapi melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saya membaca di internet ya, itu saya coba lihat dari majalah Quora itu ya. Gimana bacanya saya nggak tahu ya. Nah itu suatu majalah internet yang memberi pertanyaan untuk dijawab banyak orang. Nah, salah satu yang ditanya adalah apa yang salah dengan gereja? Apa yang salah dengan gereja? Kemudian terkirimlah jawaban-jawaban. Katanya gereja berbisnis dengan tidak membayar pajak. Gereja menggelapkan atau mencuri uang jemaat dengan tidak mengembalikannya. Gereja menjadi tempat kegiatan politis dan membuat kesepakatan di balik pintu ya, untuk memberi pemilih kepada calon-calon yang tertentu. Kemudian ada yang mengatakan gereja terikat dengan buku-buku kuno
atau fiksi dan menganggapnya sebagai fakta, yaitu Alkitab, gitu maksudnya ya. Gereja tempat memanipulasi Allah supaya umat itu memberi apa yang ia inginkan, bukan lagi memuliakan dan bersyukur untuk karunia keselamatan. Lalu ada yang menjawab lagi, gereja sumber pertengkaran. Khotbah aborsi merupakan hak seorang wanita. Jadi jangan dilarang-larang seperti itu. Gereja tidak lagi mengajarkan doktrin kebenaran, lebih cenderung berbicara moral, politik, sosial. Gereja tidak berani berkhotbah tentang dosa. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Penyebabnya karena kehilangan gereja atau jemaat itu, atau gereja itu kehilangan pengertian apa itu gereja. Gereja Tuhan yang melahirkan, Tuhan yang mendirikan, dan Tuhan ia adalah pemiliknya. Tapi di kalangan kita mungkin juga Bapak Ibu, banyak orang Kristen tidak lagi tahu persis apa arti gereja. Banyak mungkin kita yang berpikir gereja itu merupakan gedung bangunan bergaya kuno. Ya. Ada yang berpikir gereja adalah gabungan beberapa ruko seperti kita ini yang direnovasi dan digunakan untuk beribadah. Atau gereja itu hanya sekedar organisasi, suatu denominasi, suatu ideologi, atau tempat di mana kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ketika kita bergereja di tempat ini tidak mendapat apa yang kita butuhkan, maka kita pergi ke tempat yang lain untuk mencari atau mendapatkan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu sekalian, apa itu gereja? Gereja adalah perhimpunan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia, dari kegelapan. Paulus menegaskan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13. Ia telah memanggil kamu, memanggil kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bapak Ibu, kita dipanggil keluar dari kegelapan oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau bukan Tuhan yang memanggil kita, maka kita tetap hidup di dalam dosa yang sangat gelap itu, yang mematikan itu, yang membinasakan itu. Jadi kalau kita dipanggil keluar dari kegelapan, ya, dari dosa itu, maka itu panggilan Tuhan sendiri kepada kita. Jadi jangan kita sombong, kita bangga ya, kita bisa beribadah, bergereja, mengakui Dia adalah Tuhan, itu karena kita. Bukan, karena Tuhan yang memanggil kita, karena kita adalah pilihannya. Hanya mereka yang mau mendengar, Bapak Ibu, suara gembala yang agung, yang layak disebut gereja. Sekali lagi, hanya mereka yang mau mendengar suara gembala yang agung, yang layak disebut gereja. Coba sekarang, Bapak Ibu, kita mengkritisi diri kita. Apakah kita yang selama ini mengatakan bahwa kita adalah gereja Tuhan, tapi kita mau setia taat mendengar suara gembala yang agung itu? Maka kalau kita mendengar suara gembala yang agung dengan setia mengikutinya, maka kita layak disebut apa? Gereja Tuhan. Jadi bukan main-main ini Bapak Ibu, kita masuk di dalam gereja Tuhan itu, ya, tubuh Tuhan itu semata-mata oleh karena belas kasihannya kepada kita. Nah, kita coba belajar siapakah yang mendirikan dan melahirkan gereja, yaitu Allah Tritunggal sendiri. Bapak Ibu, gereja bukan lahir dari bawah, melainkan dari atas. Kita mengaku Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga pribadi ilahi ini bekerja sama, Bapak Ibu. Bukan hanya pada penciptaan dunia, pada penebusan, dan karya-karya Tuhan yang lain, tetapi Allah Tritunggal ini melahirkan, menciptakan, membangun, memelihara gerejanya. Jadi Bapak Ibu, ide gereja itu lahir dari pikiran dan keinginan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah yang mengumpulkan kita,
mengumpulkan orang-orang dari mana-mana dan di mana-mana untuk menjadi anggota bangsanya atau menjadi umatnya. Dan membentuk suatu persekutuan atau gereja yang sesuai kehendaknya. Jadi gereja itu terbentuk, gereja itu lahir, gereja itu dipelihara oleh Tuhan, dan kita di dalamnya, ya, itu persekutuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai gerejanya. Karena itu di dalam liturgi gereja, mengapa ada pengakuan iman rasuli? Bukan pengakuan dosa. Karena kita menyadari bahwa kita hidup tidak sesuai kehendaknya. Padahal gereja itu dibentuk, diciptakan oleh Tuhan itu sesuai dengan kehendaknya. Allah lah Bapak Ibu yang berdaulat untuk mengumpulkan kita menjadi gerejanya, menjadi umat kepunyaan. Allah yang berdaulat. Kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam persekutuan anaknya itu kalau dia tidak berkuasa, berdaulat, mengumpulkan, memanggil kita, lalu dikumpulkan menjadi umat milik kepunyaannya. Pertanyaannya kemudian muncul, jika gereja lahir dari atas, lahir dari pekerjaan Allah Tritunggal, kenyataannya bertentangan dengan kenyataan banyak dominasi gereja di dunia ini. Banyaknya denominasi gereja di dunia ini. Kalau Allah yang melahirkan gereja, kenapa banyak denominasi di dalam dunia ini? Apakah Allah apakah Allah bertanggung jawab? Tidak bertanggung jawab terhadap semua perselisihan di antara gereja? Ya. Seorang tokoh gereja mengatakan pasti tidak. Itu pasti bukan hasil pekerjaan Roh Kudus. Perselisihan dan perpecahan bisa jadi karena berbeda mengenai isi iman. Iman Kristen sering berbeda oleh pendapat-pendapat yang tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi berasal dari pikiran-pikiran dan kemanusiaan atau dari kemauan manusia saja. Yaitu Bapak Ibu, kenapa perpecahan dan perpisahan terjadi di mana-mana gereja itu di dunia ini? Oleh karena ketidaktaatan kepada petunjuk-petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Terpecahnya gereja membuktikan kelemahan manusia untuk memelihara kesatuan yang telah Tuhan berikan. Bapak Ibu, pekerjaan Allah Tritunggal melahirkan gereja, pertama kita melihat dari Allah Bapa itu sendiri. Allah Bapa pencipta segala sesuatu. Tetapi Allah Bapa pun Bapak Ibu sebelumnya sudah mempersiapkan terjadinya gereja sebelum gereja itu lahir ada di tengah dunia ini. Gereja Bapak Ibu bukan peristiwa tiba-tiba tanpa rancangan yang agung. Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 4 mengatakan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itulah gereja. Gereja itu adalah dipilih oleh Tuhan sebelum di dunia dijadikan supaya kita yang di dalam gereja itu kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi gereja itu sebuah juga pembentukan proses untuk menguduskan supaya kita tidak bercacat ketika Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini. Dalam Hosea 1 ayat 9 sampai 10 yang dikutip juga oleh Paulus dalam Roma 9 ayat 22 sampai 26 menunjukkan Bapak Ibu bahwa Allah bukan hanya memilih Israel menjadi bangsanya, menjadi umatnya, Allah Bapa juga mengumpulkan suatu bangsa yang baru yaitu gereja, dan kita juga merupakan pilihan Allah ya untuk dikumpulkan menjadi umatnya. Kita di sini ada berapa suku bangsa nih? Banyak ya. Dan Allah memilih dikumpulkan menjadi satu yaitu umat kepunyaannya. Allah Bapa, Bapak Ibu mengumpulkan satu bangsa yang baru yang terdiri dari banyak suku-suku bangsa itu, yaitu yang disebut dengan gerejanya. Jadi gerejanya bukan hanya Israel saja pada satu suku, tapi gereja sekarang ini adalah gereja di mana Allah memanggil dari semua suku bangsa untuk menjadi umat miliknya. Sama Bapak Ibu, seperti dalam PL, Allah tinggal diam di tengah-tengah bangsa Israel, di dalam
PB pun juga perjanjian baru, Allah pun berdiam di tengah-tengah bangsanya. Paulus berkata, aku akan tinggal bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. 2 Korintus 6 ayat 16. Itu yang kita lihat dari sisi Allah Bapa. Yang kedua Bapak Ibu, dari sisi anak Allah. Allah Bapa itu mengutus anak Allah dalam rangka rencananya yang abadi, yaitu menyiapkan satu bangsa baginya. Jadi Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk menyiapkan satu bangsa baginya. Di dalam bacaan kita, Matius 16 ayat 16 sampai 18, Yesus sendiri berkata, aku akan mendirikan jemaat. Setelah pengakuan Petrus di dalam ayat 16 itu, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, yang sebelumnya tidak pernah dengan tegas atau gamblang Yesus mengajar siapa dirinya. Ya. Tetapi di sini Bapak Ibu, Allah membuka mata Petrus, ya, Allah membuka mata Petrus dengan penuh makna dan menyatakan kepadanya siapa Yesus sesungguhnya. Jadi pengakuan Petrus, Mesias engkau adalah anak Allah, itu karena Bapa yang menganugerahkan itu. Karena Bapa yang menyatakan itu kepada Petrus. Allah membuka hati Petrus untuk mengakui Kristus oleh iman yang dianugerahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pengakuan iman Petrus secara pribadi kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita dapat mengakui Yesus dengan mulut kita dan hati kita, Mesias, anak Allah yang hidup, itu karena Allah yang menganugerahkannya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berdoa, kita menyanyikan pujian tentang anak Allah yang hidup, itu bukan hanya sekedar kalimat-kalimat dari bibir kita. Yang bukan hanya ngerocos begitu saja. Tapi hendaknya ketika kita menyanyikan tentang siapa Allah itu, siapa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sungguh suatu dinyanyikan dengan hati yang penuh mengasihi, dengan kesungguhan. Karena kalau bukan Bapa yang membuat kita mampu mengakui dia anak Allah, maka kita tidak akan mungkin. Tapi setelah kita diberi oleh Tuhan kemampuan itu, mengucapkan dengan iman bahwa dia anak Allah yang hidup, maka kita harus hidup bersungguh-sungguh di dalam doa kita, di dalam memuji Tuhan, di dalam hal-hal apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini. Inilah pengakuan Petrus secara pribadi kepada Kristus. Sisi lain dari pengakuan Petrus menegaskan bahwa Yesus adalah manusia dan juga adalah Allah. Yesus, engkau adalah anak Allah. Ya, sisi lain daripada pengakuan Petrus menegaskan bahwa Yesus, engkau adalah manusia dan engkau adalah Tuhan. Menurut John Phillips dalam komentarinya, pengakuan Petrus, Yesus engkau Mesias atau Kristus, menempatkan Kristus itu di atas tahta Israel. Dia sebagai nabi, dia sebagai raja yang diurapi oleh Tuhan. Dan engkau adalah anak Allah yang hidup, menempatkannya di atas tahta alam semesta. Engkau adalah anak Allah menurut daripada John Phillips ini menempatkan Kristus di atas alam semesta ini. Maksudnya dia berkuasa atas sorga dan bumi yang ia ciptakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengakuan Petrus yang agung ini sekaligus pengakuan gereja kita juga yang sangat penting. Yesus, apa pengakuan gereja? Yesus adalah Allah Sang Firman yang berinkarnasi,
Ia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jemaat sekalian dikasih oleh Yesus, gereja dibangun di atas dasar batu karang, yaitu Yesus sendiri. Ya, gereja ini dibangun dengan dasar, Pak Hadi bisa menjelaskan itu ya, dengan dasar yang kuat sehingga berdiri kokoh, ya 2 lantai. Tapi kalau ada gempa yang kekuatannya 8,9 skala Richter, pasti hancur. Ya. Tapi gereja tidak seperti itu. Karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Ya. Maka apapun badai yang mengancam gereja, yang ingin membinasakan gereja, tidak akan mungkin. Karena Kristus yang mati, bangkit, dan gereja yang dia, atau orang-orang percaya yang dia selamatkan, maka tidak akan mungkin binasa. Ya. Saudara, gereja kita ini tidak dapat hidup tanpa hubungan dengan kepalanya, yaitu anak Allah, Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang mempunyai kuasa atas segala sesuatu di bumi dan di surga. Dalam ayat 17 Bapak Ibu dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Pengakuan Petrus tersebut diresponi Yesus dengan perkataan, berbahagialah, atau diberkatilah engkau Petrus. Kata ini Bapak Ibu dapat berarti memiliki kasih karunia Allah. Ya. Kasih karunia Allah diberikan kepada Petrus yang mengakui Yesus itu adalah Allah, dan itu sebuah kebahagiaan hidup. Dan itu sebuah hidup yang penuh dengan berkat Bapak Ibu. Ya. Saya kalau nyanyi lagu, nama Yesus terus bersuara, saya berhenti tuh. Karena apa? Saya nangis. Nangis bukan karena apa? Karena begitu luar biasanya nama itu. Dia memberi penghiburan, dia memberi kekuatan kepada saya. Saya diberkati oleh nama itu. Saya berbahagia oleh karena nama itu. Karena dengan itu kita memiliki anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah dan diberkati. Itu menunjukkan orang percaya, keberadaan orang percaya di dalam Kristus. Berbahagia dan diberkatilah, itu artinya roh Tuhan itu tinggal di dalam diri orang percaya. Inilah kebahagiaan yang kudus, bukan kebahagiaan yang dari dunia. Siapa tuh yang sekarang tertuduh itu? Kasus polisi itu? Lupa saya, Freddy ya? Nah, itu dan lain sebagainya itu. Itu orang punya uang, punya kekayaan, punya jabatan, tapi Bapak Ibu, mungkin dia bahagia dengan itu. Tapi ketika kasus ini terjadi, maka saya katakan dia kehilangan kebahagiaan itu. Jadi berbahagialah engkau, diberkatilah engkau. Dan itu satu kehidupan yang hendaknya kita nyatakan di tengah keluarga kita, di tengah suami istri kita, di tengah anak-anak kita, di dalam Yesus. Aku berbahagia loh Bapak, Mama, dan anak-anak juga. Kita diberkati kalau kita hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kebahagiaan yang berasal dari manusia, bukan pengetahuan dirinya, bukan kepintaran Petrus, ya, atau pemahaman rohani yang mendalam. Sumber ucapan Petrus yang membuat Tuhan katakan berbahagialah engkau dan diberkatilah engkau, itu berasal dari wahyu Bapa di sorga secara supranatural yang dinyatakan kepada Petrus. Berbahagialah. Jadi karunia kehidupan karena kita beriman kepada Tuhan, Tuhan memberikan kebahagiaan, Tuhan memberikan kita hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dalam ayat 18 muncul istilah batu karang. Dalam bahasa Yunani kata batu karang itu ya itu bisa berarti Petrus dan juga pengertian di dalam Yunaninya kata Petrus itu atau batu karang similiar ya, sama artinya, tapi mempunyai pengertian yang berbeda. Ya, mempunyai pengertian yang berbeda. Petros itu sebuah batu, sedangkan Petra itu berarti batu karang. Jadi Petra atau batu karang di sini Yesus pakai sebagai fondasi bangunan. Dia menggunakan istilah itu untuk fondasi bangunan. Tapi kata sifatnya itu berbatu karang menunjukkan kepada Kristus sendiri adalah fondasi daripada kehidupan kita sebagai
gereja. Jadi kalau bangunan itu fondasi sangat dipentingkan, maka kehidupan kita bergereja itu dasarnya, fondasinya adalah Kristus sendiri. Bapak Ibu, Yesus tidak mengatakan dia membangun gerejanya di atas sebuah batu, tetapi di atas batu karang, yaitu di atas pengakuan bahwa Kristus adalah anak Allah yang hidup. Di dalam Efesus 2 ayat 20 Bapak Ibu dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya. Memang para rasul, para nabi membangun gereja, tetapi dasar daripada gereja itu adalah Kristus sendiri. Dia disebut dengan batu penjuru. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama batu karang tidak pernah dipakai sebagai simbol untuk manusia. Tetapi biasanya itu menggambarkan diperuntukkan hanya kepada Allah. Dan di dalam perjanjian baru itu adalah Yesus Kristus. Kristus adalah batu fondasi. Di dalam Yesaya 18 ayat 16. Dan batu yang ditolak. Ya. Mazmur 118 ayat 22. Ia tidak meremehkan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak meremehkan simbol batu karang itu. Justru dia mengambil simbol batu karang itu ya tentang keilahiannya yang diambil dari pasal Ulangan 32 ayat 31. Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gerejaku. Jemaat sekalian, pernyataan gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi bukanlah menunjuk kepada para rasul dan nabi itu, tapi sungguh meletakkan dasar pengajarannya adalah dasar gereja sesungguhnya adalah Yesus Kristus itu. 1 Korintus 10 ayat 4 mengatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kristus tidak pernah berbicara dirinya sebagai fondasi gereja. Dan di dalam Kisah 4 ayat 11, kemudian ayat 12, 1 Petrus 2 ayat 4 dan 8, Kristus batu, dia adalah batu karang, dasar gereja. Di atas batu karang ini, aku membangun jemaatku, menekankan bahwa Yesus sendiri arsitek, pembangun, pemilik, dan Tuhan atas jemaatnya. Yang ketiga Bapak Ibu, Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang pada hari Pentakostas, sesuai janji Allah, dia akan memenuhi para muridnya dengan Roh Kudus. Kisah Pasal Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Akibatnya, khotbah Petrus yang diilhami oleh Roh Kudus ya, itu membawa orang percaya kepada Kristus itu lebih kurang dari 3.000 orang. Di dalam Kisah 2:42 kita bisa membacanya. Dengan demikian Bapak Ibu, terbentuklah gereja mula-mula. Dengan Roh Kuduslah di sini yang melahirkan, yang mendirikan gerejanya. Saudara, kita harus percaya bahwa merupakan salah satu butir iman yang diajarkan kitab suci, bahwa sejak lahirnya gereja dan untuk selamanya, maka Roh Kudus bersemayam. Dia bukan hanya melahirkan gereja, tapi dia juga bersemayam di dalam gerejanya. Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus, Kristus, oleh Roh Kudus Bapak Ibu, Kristus itu adalah satu-satunya kepala gereja yang hadir dalam gereja yang adalah tubuhnya. Sehingga gereja disebut dengan kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Saya tidak lanjut panjang ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 18. Jadi Roh Kudus turut beserta di dalam pekerjaan untuk menciptakan Roh Kudus, menciptakan gereja. Ayat 18 dikatakan di situ. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak dapat menguasainya. Dalam istilah lain itu Bapak Ibu mungkin bisa akrab dengan istilah alam maut itu Hades. Tempat penghukuman orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Hades ini Bapak Ibu, itu titik masuk ke dalam kematian.
Gerbang Hades itu berarti kuasa kematian, kekuatan yang melawan Kristus dan kerajaannya. Dalam konteks gereja, tidak ada kuasa yang dapat menghentikan langkah maju gereja berjalan menuju ke tujuannya, yaitu sorga. Gerbang Hades itu menggambarkan serangan yang gagal terhadap gereja. Bapak Ibu, gereja akan selamat dari semua serangan terhadapnya. Ya. Gereja akan selamat dari semua serangan alam maut atau kuasa-kuasa maut. Leon Morris berkata, Yesus di dalam ayat 18 itu sedang memberikan jaminan kepada para pengikutnya bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini atau di dunia akan datang yang bisa meruntuhkan jemaatnya. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus kepala gereja. Karena Kristus adalah dasar daripada gereja. Dan gereja itu dihidupi oleh kehidupan Kristus itu sendiri. Ya. Sehingga alam maut tidak bisa menjatuhkan, meruntuhkan, membinasakan jemaatnya. Kuasa kematian, justru Bapak Ibu, kuasa kematian akan dikalahkan oleh orang-orang percaya. Oleh kebangkitan orang mati di dalam Kristus. Ya, kita semua akan mati, tapi maut akan kita kalahkan. Oleh karena Kristus yang hidup itu telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahkan Bapak Ibu, darah orang martir yang memberitakan kabar baik, yang menyaksikan Yesus adalah anak Allah, mereka mati. Ya. Tapi faktanya Bapak Ibu, semakin mempercepat pertumbuhan gereja dengan kuasa daripada Roh Kudus itu. Kalau kita mendengar atau membaca berita-berita di China itu betapa tersiksanya orang Kristen di sana. Tapi kekristenan itu tidak bisa terhapus. Bahkan justru dari laporan-laporan ya semakin bertambah-tambah gereja Tuhan di sana itu. Ini membuktikan alam maut tidak berkuasa menghancurkan, membinasakan gereja Tuhan, termasuk kita di sini pun juga yang adalah gereja. Kita semua akan mati, tapi kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Kristus di surga. Ini membuktikan bahwa kuasa maut tidak menguasai gerejanya. Karena itu kita bersyukur, berbahagialah kita sebagai gereja Tuhan. Ya, jangan mengabaikan. Natur daripada gereja itu adalah bersekutu. Oleh sebab itu, mari kita baik di rumah, di kantor, di gereja ini, mari kita bersekutu. Tetapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Gereja itu yang dibangun oleh Tuhan, itu juga dikaitkan dengan kerajaan Allah. Ya. Gereja sebagai persekutuan yang unik dapat kita pelajari berkaitan, ada hubungan erat dengan kerajaan Allah. Jadi kita bukan hanya gereja Bapak Ibu, tapi kita juga adalah kerajaan Allah itu. Ya. Gereja tempat yang di dalamnya orang percaya berkumpul. Kerajaan sebagai pemerintahan Allah dalam gerejanya di mana Allah menjadi rajanya. Gereja harus menjadi petunjuk jalan menuju kerajaan Allah. Apakah petunjuk jalan kerajaan Allah itu? Dia memberi kunci kepada gerejanya, yaitu ajaran-ajaran para rasul, ajaran-ajaran para nabi, yaitu yang ada di dalam Alkitab kita. Gereja Bapak Ibu menjadi alat Roh Kudus untuk merealisasikan kerajaan Allah. Matius 16 ayat 19. Gereja merupakan pertemuan orang-orang yang adalah warga kerajaan surga. Jadi kita bertemu satu sama lain yang adalah gereja, itu kita juga disebut dengan warga kerajaan Allah. Di dalam gereja semua kegiatan bertujuan untuk mengadakan pertemuan raja dan semua warga kerajaannya itu. Ya, itulah gereja. Semua anggota gereja sebagai warga kerajaan Allah yang harus bergiat di dunia ini untuk menyaksikan Kristus adalah raja. Kesimpulannya Bapak Ibu, ada sebagian orang yang mengaku dirinya Kristen, lalu mengatakan kita tidak butuh gereja, yang kita perlukan hanya Yesus saja. Betul atau tidak?
Betul atau tidak? Atau salah? Sekali lagi. Kita tidak butuh gereja, yang kita perlukan hanya Yesus saja. Ini merupakan salah kaprah yang fatal, Bapak Ibu. Karena gereja adalah tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala gereja itu. Jadi barang siapa cinta kepada kepalanya, yaitu Yesus Kristus, maka haruslah juga cinta kepada tubuhnya. Efesus 1, 22-23 mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di atas bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang telah memenuhi semua dan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 18. Ialah pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Aku tidak butuh gereja. Aku tidak mengasihi gereja. Aku hanya mengasihi kepala, Kristus Yesus. Itu salah. Konsep ini berkembang, Bapak Ibu. Di mana-mana. Saya nggak perlu bergereja hari Minggu di tempat ini. Saya pokoknya pergi kemana begitu. Lalu saya berdoa sendiri di tepi pantai. Saya nggak butuh hadir di gereja. Itu salah. Kalau kita mengasihi Kristus, kita mengasihi tubuhnya, yaitu kita. Kalau kita mengasihi tubuhnya, maka kita mengasihi kepalanya, yaitu Kristus Yesus sendiri. Makanya saling mengasihilah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuhnya. Karena kalau kita tidak saling mengasihi, maka kepalanya sakit itu. Yesus Kristus adalah Tuhan kita, sakit melihat kita yang tidak bisa saling mengasihi. Jika kita adalah gerejanya, menjadi umat milik kepunyaannya sendiri, disebabkan pengakuan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, apakah engkau berbahagia? Apakah engkau diberkati? Ketika engkau sakit, ketika engkau tidak punya apa-apa, ketika engkau diperlakukan tidak baik, ya. Tapi karena engkau sebagai gereja mengaku Yesus adalah anak Allah yang hidup, apakah engkau berbahagia dan diberkati? Meskipun faktanya Bapak Ibu, dengan intrik, ya, kita mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam dunia ini. Apakah kita berbahagia sebagai gereja? Karena pengakuan iman kita itu bukan manusia yang menyatakannya kepada kita, melainkan kepada Bapa di surga. Nah, Simon Chan di dalam bukunya Spiritual Theology, ya, mengatakan, semakin sempurna orang kudus dalam kasih, makin besar dia mengenal siapa gereja itu, apa gereja itu. Semakin sempurna orang kudus dalam kasih, semakin besar dia mengenal gereja itu apa. Selanjutnya mengatakan, kekudusan orang percaya disempurnakan melalui persekutuan dengan orang percaya lainnya, yang tidak pernah terlepas dari dirinya. Jadi gereja tidak menjadikan kita orang-orang yang individualis, tetapi pribadi yang bersekutu. Seorang bernama Abbot Lucius mengatakan, jika kamu tidak terlebih dahulu hidup benar dengan sesama, kamu tidak akan hidup dengan benar dalam kesendirian. Ibu ya. Jadi mari kita masuk dalam persekutuan. Jika tidak terlebih dahulu hidup benar dengan sesama, kamu tidak akan hidup dengan benar dalam kesendirian. Saudara, kita jangan mengembangkan diri secara individual yang dikagumi, tetapi tidak hidup benar dengan sesama. Kamu tidak akan hidup dengan benar dalam kesendirian. Bapak Ibu, mungkin kita mengembangkan diri secara individual, sehingga kita dikagumi, kita berhasil dikagumi, tapi apa dampaknya bagi gereja Tuhan? Apa dampaknya bagi persekutuan orang percaya? Kita dapat mengembangkan kualitas diri dengan maksimal, tapi apa tanggung jawabnya menjadi berkat dalam komunitas? Ke dalamnya kita dibaptis. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda yang berhasil, mungkin kamu hebat, terkenal, tapi apa dampaknya bagi gerejamu di sini? Tidak ada artinya. Nilai-nilai kebajikan iman, pengharapan, dan kasih itu menjadi paling berarti jika nilai tersebut dijalani dalam kehidupan bergereja dan bersekutu. Nilai-nilai kebajikan harus didasarkan pada sifat eklesial, yaitu gereja. Engkau boleh punya ini, punyanya itu, tapi apa dampaknya itu gereja?
bunga ini dari dulu ke dulu ini aja ya. Padahal engkau punya lebih. Saya terkesan dengan Pak Rainer ini ya. Dia mengatakan kemarin, kalau saya bisa memberi lebih, kenapa saya tidak bisa memberi itu? Waduh, itu memukul saya sekali. Saya pelit. Ya. Tapi itu apa kita punya segala sesuatu tapi tidak berfaedah bagi gereja Tuhan? Engkau punya karunia, engkau punya kemampuan ini itu. Mari bawa itu ke dalam gereja Tuhan. Maka saya percaya gerejanya akan menjadi lebih diberkati Tuhan. Karena jemaatnya menyadari bahwa dia gereja Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam gereja Tuhan. Engkau dibaptis masuk ke dalam gerejanya oleh Tuhan sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang bertugas. Jemaat sekalian, anggur ini melambangkan darah dan tubuh Kristus yang menebus kita, menyucikan kita. Roti ini adalah tubuhnya yang dipecah-pecahkan untuk penebusan kita yang berdosa. Mari ambil dan bagikanlah. Sambil roti dan anggur dijalankan, mari kita dengan sikap doa kepada Tuhan, kita memuji Tuhan. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat
Jemaat disilakan bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita. Roti yang ada di tangan kita, yang melambangkan tubuh Kristus, terjabik-jabik, terluka, karena belas kasihannya kepada kita. Demi pengampunan dosa kita, supaya kita disatukan di dalam gerejanya. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Cawan yang kita angkat ini melambangkan darah Tuhan kita yang tertumpah demi pengampunan kita. Di dalam nama Yesus kita menikmatinya. Kami mengucap Jika besaranmu, ajar Tuhan, ajar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan. Mari dalam hati kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menebus menyelamatkan kita dengan tanda daripada perjamuan kudus. 1-2 menit Bapak Ibu menaikkan doa kepada Tuhan. Untuk bersyukur kepada Dia yang telah menebus mengasihi kita. Bapa di surga, tidak cukup 1001 lidah kami untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu, yang telah mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Darahmu tercurah, tubuhmu tercabik-cabik, oleh karena Engkau mengasihi kami umat pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk damai sukacita yang daripada Tuhan yang kami peroleh. Terima kasih Tuhan, kami menjadi milik kepunyaan-Mu, yang Engkau terus tuntun hidup kami sampai Engkau datang kedua kali. Berikan kami kemampuan untuk hidup sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ada persembahan kantong nanti yang akan diedarkan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mempersembahkan ucapan syukur maupun perpuluhan bisa dapat langsung maju ke depan dan memasukkan di kotak persembahan. Sebelum persembahan dikumpulkan, kita mendengarkan satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Baik, silakan petugas persembahan. Mari kita pujikan, kecaplah dan lihatlah.
kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari jemaat semua memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah boleh kami nikmati. Dan di pagi hari ini kami mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Persembahan yang kami ambil dari setiap berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan menyucikan, Tuhan memberkati, sehingga dari apa yang sudah terkumpul saat ini ya Tuhan, boleh dipakai untuk menopang pekerjaan pelayanan di tempat-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap tangan yang sudah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan memberkati lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan sedikit warta. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama dan juga ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita, pada hari Rabu ada ibadah PPD. Kami mengharap seluruh jemaat bisa ikut di dalam ibadah PPD ini dari jam 7 malam. Kemudian ada persekutuan doa pagi setiap hari Sabtu. Ini dilakukan secara online dan link online Zoom-nya juga sudah di-sharekan di grup jemaat GKRI. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama dimulai jam 6 pagi. Setengah 6, mohon maaf. Setengah 6 pagi sudah dimulai dan mungkin setengah 7 sudah selesai. Kami menantikan Bapak Ibu bisa bergabung bersama-sama dalam ibadah pagi hari Sabtu. Kemudian persekutuan pemuda ada hari Sabtu juga, tapi sorenya. Kemudian ada ibadah persekutuan wanita di hari Jumat sekali dalam 1 bulan. Jadi nggak tahu Jumat pertama atau Jumat kedua. Nah ini yang untuk persekutuan wanita di minggu ini, hari Sabtu tanggal 13
jam 4. Jadi mengundang seluruh wanita untuk bisa bergabung di dalam persekutuan. Selanjutnya, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Wiji Lestari atau Ibu Tari yang berulang tahun tanggal 3 Agustus. Kemudian Oscar Balsasar, putra Ibu Rindi. Ini cucu Bu Tari. Cucu Tari yang juga berulang tahun tanggal 6 Agustus. Dan hari ini berulang tahun Bapak atau Saudara Regilio. Nah, keyboard kita yang ada di depan, ya jemaat, majelis, dan seluruh hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta selanjutnya, oke, sudah habis. Saya sampaikan karena ini hari Minggu pertama di bulan Agustus, seperti biasa, nanti setelah ibadah selesai, kita akan berkelompok untuk masuk di dalam beberapa doa. Di sebelah kanan nanti bisa dibantu, ada Pak Mahendra, juga Pak Heri yang bisa memimpin dalam kelompok doa. Kemudian di tengah nanti saya lihat ada Pak Haris, ada Bu Retno juga bisa bantu. Di sebelah sini ada Pak Nenggolan, juga bisa bantu masuk dalam kelompok kecil dan doa. Doa kami kepadamu, kami mengucap syukur, berterima kasih oleh karena PPA telah Tuhan pimpin selama 14 tahun ini. Terima kasih untuk kerjasama yang ada di antara pengurus dari PPA, dan kami berdoa Tuhan memimpin PPA di tahun-tahun depan, membawa anak-anak bertemu dengan Kristus secara pribadi. Tuhan menolong mencukupi semua apa yang mereka perlukan di dalam pelayanan anak-anak di PPA. Biarlah kuasa Tuhan menyertai mereka di dalam pelayanan ini, ya Tuhan. Hingga nantinya anak-anak ini besar, sungguh menjadi berdampak besar bagi kehidupan gerejamu, di mana mereka bergereja, dan mereka dapat menyaksikan Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa untuk jemaatmu yang saat ini sedang sakit, kami teringat untuk Ibu Suci, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, kesembuhan yang daripadamu, dan usaha-usaha medis selanjutnya kami mohon pertolongan yang daripadamu ya Tuhan. Beri terus penghiburan yang daripadamu, dan terus mengingat bahwa Kristus lebih menderita daripada kami semua. Dan biarlah Tuhan, rencanamu yang indah baginya ya Tuhan Yesus, dapat dinikmatinya di tengah-tengah penderitaan tubuhnya. Doa kami untuk Samuel juga, mohon belas kasihan Tuhan. Pulihkanlah anak ini ya Tuhan dari sakitnya. Tidak ada sakit pun yang lebih besar kuasanya daripada kuasa-Mu ya Tuhan. Karena itu jamahlah bagian tubuhnya yang sakit, sehingga ia beroleh kesembuhan yang daripadamu. Kuatkan imannya, kuatkan percayanya bahwa Tuhan itu mengasihinya dan memelihara kehidupannya. Pak Saiman juga kami mohon pertolongan Tuhan di dalam penderitaan tubuhnya. Beri penghiburan melalui firman-Mu, dan Roh Kudus memberikan kekuatan baginya ya Tuhan. Berdoa untuk juga Ibu Erna dan suami, Tuhan nolong di dalam merawat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mungkin ada jemaat-Mu yang lain yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, lawatlah mereka ya Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu dalam minggu-minggu ini. Di depan mereka akan bekerja, mereka akan sekolah, mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Kami mohon juga penyertaan-Mu ya Tuhan, berkat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan menolong di dalam menghadapi masa-masa sulit, sehingga dapat bertahan. Berkati pimpinan negara kami, presiden kami, dan jajaran-jajaran di bawahnya ya Tuhan. Terutama menjelang pemilu 2024.
Kiranya gejolak-gejolak politik yang saat ini sedang terjadi, itu sungguh dapat diatasi ya Tuhan. Dan rakyat semakin dewasa di dalam memilih pilihan politiknya ya Tuhan, untuk memimpin bangsa di kemudian hari. Dampak-dampak ekonomi yang sekarang luar biasa ya Tuhan. Kami mohon pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Kami berdoa untuk Ibu Wiji Lestari, tari yang berulang tahun di 3 Agustus. Terima kasih pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, berkeluarga, sebagai istri, sebagai ibu, bagi anak-anak. Berikan kekuatan dan kesehatan, berkati pelayanannya di gereja ini, dan juga usaha-usahanya ya Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Oscar Baltazar, putra Ibu Rindi. Terima kasih 6 Agustus Engkau telah memberi 1 tahun usia. Kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Berkati anak ini di depannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang sendiri mencukupkan semua kebutuhannya. Yang mendapatkan belas kasih daripada keluarga dan juga belas kasih yang daripada Tuhan dinikmatinya ya Tuhan Yesus. Lindungi jaga anak ini dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Mungkin dia akan masuk sekolah, Tuhan juga berkati. Kami bersyukur berterima kasih untuk hamba-Mu Regi Leo 7 Agustus, Tuhan telah juga berikan 1 tahun usia. Terima kasih untuk pelayanannya di gereja ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan, kecukupan yang Tuhan berikan. Terima kasih di tengah-tengah kesibukannya melayani, dia juga diberi Tuhan kesempatan untuk studi S2-nya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati pelayanannya di PPA, di gereja, dan juga masa depan hidupnya. Cukupkan semua kebutuhan hidupnya ya Tuhan Yesus. Dan berikan dia kesehatan. Berkati kedua orang tuanya yang ada di Solo dan semua keluarga. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli kita bersama dengan semua orang percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita memuji-muliakan Tuhan, saya ingatkan semua pengurus yayasan yang lama dan yang baru, tanggal 11 kita kumpul di bawah untuk penandatanganan dokumen. Itu jadi jangan ada yang pulang ya, karena akan repot nanti untuk mencari waktunya lagi. Ya, mari kita sambut ujian yang kita, nama Yesus terus bersuara. Nama Yesus. Nama Yesus terus bersuara, abadi tak berhenti. Nama Yesus di sentosa, sukacita tak terpik. Nama itu memberi rahmat atas orang berdosa. Dipanggil dan dipimpin padanya. Sangat indah nama Yesus, kasih-Nya bakal
Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, kebesaran, keagungan bagi Allah Tritunggal kita dengan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat, pulanglah ke tempatmu masing-masing dan ingatlah bahwa Tuhan telah menebus menyelamatkan kita. Kita adalah gerejanya yang menyaksikan Kristus Tuhan di tengah keluarga dan dimanapun kita berada. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang percaya berkata, Amin. Selamat hari Minggu, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Saat teduh siang, setelah itu ada doa kelompok seperti gitu yang dipimpin oleh para majelis hamba Tuhan dalam kelompoknya.